Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'd. فنواصل رسالة الإنكار العلني على أئمة المسلمين وبيان أثره على جماعة المسلمين. Risalah tentang pengingkaran secara terang-terangan terhadap pemimpin kaum muslimin dan penjelasan akan efeknya terhadap jamaah kaum muslimin. Dan di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan apa makna al-jamaah, bahwa makna al-jamaah mencakup akidah ahli sunnati wal jamaah dan para sahabat yang berada di atasnya. Begitu juga makna al-jamaah adalah persatuan dan meyakini imam yang berada di tengah-tengah kaum muslimin. Yang dimaksud dengan imam di situ adalah al-imamah fi al-wilayah, kepemimpinan di dalam wilayah. Kalaulah dan telah kita sebutkan sebelumnya, sekiranya lah pemimpin tidak berakidah ahlu sunnah, maka mereka tetap memiliki hak yang wajib ditunaikan bagi kita sebagai rakyat. Kalaulah. Nah, sebagaimana yang terjadi pada Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika dipimpin oleh Ma'mun, dan Ma'mun di saat itu memiliki pemahaman Jahmiyah yang mengajak pada penyimpangan dalam akidah. Namun Al-Imam Ahmad tetap bersabar dan mendengar dalam perkara yang ma'ruf, serta tidak memberontaknya dan tidak menghinakan atau mencaci dan mencelanya. Akan tetapi tetap menjelaskan kesalahan dan kebid'ahan yang ada pada dirinya. Ini akan datang pembahasan insyaallah. Baik. Yang kedua sekarang wujub luzumil jamaah. Wajibnya berpegang teguh dengan al-jamaah. Dan ini telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwa innal wajib 'alal muslim 'inda at-tafarruq wal ikhtilaf luzumu ma kanat 'alaihi jama'atul muslimin min as-sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila middin. Yang wajib bagi setiap muslim ketika terjadi perselisihan adalah berpegang teguh dengan apa yang berada di atasnya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat. Yanhaj nahjal ladzi nahajuhu, yang dimana seseorang berjalan di atas manhaj para sahabat. Wa yaslukut tariq alladzi salakuhu, dan melalui jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Kama qala al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Al-Imam Al-Auza'i di antara ulama kibar muhaddithin. Kata beliau, "Alaika bi athari min salaf." Wajib bagimu untuk berpegang teguh dengan athar dari para salaf. Wa in rafadaka an-nas, walaupun manusia menolakmu. Lihat kata beliau. Wajib bagimu berpegang teguh dengan athar pemahaman para sahabat walaupun manusia menolakmu. Wa iyyaka wara'ar rijal. Jauhi olehmu pendapat manusia. Hawa nafsu manusia, jauhi. Wa in zakharafu laka bil qaul, walaupun ucapan mereka menghiasimu, walaupun mereka menghiasinya di hadapanmu dengan ucapan yang indah. Wa qad bayyana ulama'ul ummah rahimahumullah wujub luzumil jama'atil muslimin fi kutubihim wa mu'allafatihim, jama'atul abdan wal adyan, wat tahdhir min al furqah wat tafarruq والاختلاف وبينوا أن هذا هو منهج الإسلام وتضافرت الأدلة على ذلك ومنها. Para ulama telah menjelaskan di kutub-kutub akidah, di kutub-kutub mereka bahwa wajibnya berpegang teguh dengan jamaah. Dan inilah manhaj dan metode Islam yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Yang pertama dalilnya sebagaimana Allah sebutkan di surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan jangan kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kemudian dalil yang kedua sebagaimana Allah sebutkan di surah Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Dan ayat di dalam Al-Qur'an sangat banyak yang menegaskan untuk berpegang teguh dengan agama serta persatuan dengan jamaah. Kemudian hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau berkhutbah di negeri Syam, faqala, dan beliau berkata, qama fina Rasulullah alaihi salatu wassalam mithla qiyami fikum. Sesungguhnya Rasulullah pernah berdiri sebagaimana aku berdiri di hadapan kalian. Faqala, dan Umar pun berkata, yakni menukilkan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, man arada buhbuhatil jannah, man arada buhbuhatal jannah falyalzam al jamaah fa inna asy-syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Maka barang siapa yang menginginkan rumah di tengah-tengah surga, maka hendaknya ia berpegang teguh dengan al-jamaah. Sesungguhnya syaitan bersama yang bersendirian, dan dari dua pihak, yakni dua orang yang bersamaan, mereka lebih lari dan meninggalkannya. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam qala, man kharaja min at-ta'ah, siapa yang keluar dari ketaatan, wa faraqal jamaah, dan memisahkan diri dari jamaah, famata kemudian meninggal, mata mitatan jahiliyah, maka meninggal dalam keadaan matinya jahiliyah. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah tidak mau disatukan di bawah kepemimpinan dan suka memisahkan diri dari jamaah. Wa man qatala tahta rayatin immiyah, dan siapa yang memerangi di bawah bendera ta'assub fanatik, yaghdibu li'asabatin, dan marah karena membela kesukuan, au yad'u ila asabatin, atau mengajak manusia pada fanatik dan kesukuan, au yansuru asabatan, atau membela kesukuan, faqutila qatlatan jahiliyah, kemudian dia meninggal, maka dia mati dalam keadaan matinya jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati, lihat, siapa yang keluar kepada umatku, memberontak kepada umatku, yadribu barraha wa fajiraha, yang memukul rata orang-orang fajir dan orang-orang baik, wala yatahasya min mu'miniha, dan tidak menjaga dirinya dari menjaga kehormatan seorang mukmin, wala yafi lidhi ahdin ahdah, dan tidak menunaikan hak pihak yang harus ditunaikan haknya, falaisa minni walastu minhu, maka dia bukan bagian dariku dan aku bukan bagian darinya. Yang dimaksud dengan wala yafi lidhi ahdin ahdah, yakni imam al-muslimin. Siapa yang tidak menunaikan hak imam al-muslimin, maka Nabi berlepas diri darinya. Lihat, berarti apa? Dosa besar. Berarti siapa yang tidak meyakini presiden sekarang sebagai pemimpinnya dan dia menganggap bahwa baiat lepas dari lehernya, maka dia apa? Dosa besar dan ahli bid'ah. Dosa besar dan ahli al-bid'ah. Yang menjelaskan ini adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa hadzal hadits sharihun fi wujubi luzumil jama'atil muslimin al-mujtami'in tahta imamihim. Hadis-hadis tersebut sangat jelas menunjukkan wajibnya berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin yang di mana mereka berkumpul di bawah kepemimpinan. Wa dzalika la yakunu illa bis-sam'i wat ta'ati lahu fi ghairi ma'siyah. Dan itu tidak akan terjadi kecuali dengan mendengar dan taat kepada mereka
pada perkara yang bukan maksiat, wa fihi tahdhir asy-syadid min mufaraqatihim, dan di dalam terdapat peringatan keras dari memisahkan diri dari jamaah. Oleh karena itu, salafus saleh menjelaskan juga tentang wajibnya berpegang teguh dengan jamaah. Kita bacakan athar dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau berkhutbah. Kata beliau, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, alaikum bit ta'ati wal jamaah." Wajib kalian berpegang teguh di atas ketaatan dan al-jamaah. Fa innaha hablullahi alladhi umira bih atau amara bih. Karena itu adalah tali Allah yang Allah perintahkan untuk dipegang. Wa ma takrahuna fil jamaah. Lihat. Dan apa yang kalian tidak sukai ketika berkumpul di atas jamaah, yang bersama imam, kalian tidak sukai, khairun mimma tuhibbuna fil furqah. Itu lebih baik dibandingkan jika kalian melepaskan diri dari imam kalian dan kalian berpecah belah. Wa qala Sya'bi, berkata Imam Sya'bi, kana yuqal man arada buhbuhatal jannah fa alaihi bi jama'atil muslimin. Hadisnya sudah kita sebutkan. Berkata Abu Aliyah, ta'allamul Islam, pelajarilah Islam. Fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Kalau kalian telah mempelajari Islam, jangan kalian benci. Wa alaikum bis-siratal mustaqim fa innahu al-Islam. Maka wajib kalian jalani jalan yang lurus, siratal mustaqim, itulah Islam. Wala tuharrifu as-sirat yaminan wala shimalan. Dan jangan kalian menyimpang dari jalan yang lurus, belok kanan atau belok kiri. Wa alaikum bi sunnati nabiyyikum alaihi salatu wassalam walladhi alaihi ashabuh. Wajib kalian pegang sunnah Nabi kalian yang di mana para sahabatnya berada di atasnya. Fa inna qad qara'na al-Qur'an min qabli an yaf'alu alladhi fa'aluhu 15 sana. Sesungguhnya kita telah membaca Al-Quran sebelum mereka melakukan apa yang mereka lakukan, yang telah mereka lakukan 15 sana, 15 tahun. Wa iyyakum hadhil ahwa, jauhi oleh kalian hawa nafsu dan kebid'ahan, allati tulqi bainan nas al-adawa wal baghdha, yang di mana kebid'ahan itu menyebabkan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah manusia. Sahih. Kebid'ahanlah yang membuat kebencian dan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Sekiranya manusia mengamalkan sunnah, apakah ada saling mentahdzir di antara mereka? Ada. Ada, Bang Arun? Naam. Qala fahaddathtu bihi al-Hasan. Dan aku menceritakan kepada Hasan. Faqala sadaq wa nasah. Hasan pun mengatakan dia jujur dan dia telah menasihati. Wa haddathtu bihi Hafsah bint Sirin. Aku juga menceritakan kepada Hafsah bint Sirin. Faqalat ya bani, haddathta bihadha Muhammadan, Muhammad bin Sirin. Ya bani, apa engkau telah menceritakan ini kepada Muhammad? Qultu la. Qalat fahaddithhu idzan. Naam. Maka ceritakan kepadanya. Wa qala Muhammad bin Sirin, berkata Muhammad bin Sirin, ini di antara para ulama, kanu yaqulun idza kana ar-rajul 'ala al-athar fa huwa 'ala at-tariq. Yani para sahabat, para salaf dahulu mengatakan siapa saja yang berada di atas athar para salaf, maka dia telah berada di jalan yang lurus. Nah. Baik, sekarang pembahasan al-mabhas ats-tsani, pembahasan yang kedua. Urgensi mengingkari mungkar dan wajibnya memberikan nasihat dan wajibnya mentaati pemerintah kaum muslimin. Awalan ahamiyatul inkaril munkar. Urgensi mengingkari mungkar. Mengingkari mungkar adalah pondasi agama Islam. Mengingkari mungkar adalah pondasi agama Islam dan di antara pondasi ahli sunnah wal jamaah. Dan kullun bihasab istita'atihi wa qudratihi. Setiap orang yang ingin mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan dan keadaannya.
Wallahu jalla wa ala ja'ala sababa khairiyyati hadhihi al-ummah annaha ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan umat Nabi Muhammad, apa keistimewaannya? Beramar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebagaimana yang Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa ja'ala Allah min sifatil mu'minina al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Dan Allah menjadikan sifat orang yang beriman adalah melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Qala Allah Ta'ala wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya orang beriman laki-laki dan orang beriman yang wanita, di antara mereka itu menjadi wali, yakni saling mencintai. Kemudian apa kata Allah? Mereka memerintahkan perkara yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran. Kemungkaran yang paling besar apa, Bang Arun? Naam, kesyirikan adalah kemungkaran yang paling besar di muka bumi. Maka di antara kecurangan yang nyata, apabila ada dai menisbatkan diri kepada manhaj salafus salih, kemudian dia diam dari kesyirikan. Wallahi kecurangan minal ghish, di antara kecurangan apabila ada dai yang menyandarkan dirinya kepada manhaj salafus salih, kemudian tidak menjadi prioritas utamanya adalah mendakwakan tauhid. Karena ini di antara bentuk kasih sayang kepada sesama muslim. Naam. Dan perintah yang paling besar, yang paling Allah cintai adalah mengarahkan ibadah hanya kepada Allah. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Baik, wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar sababun litakfir adz-dzunubi wal khataaya. Lihat ini, jangan sepelekan ini. Beramar ma'ruf nahi munkar di antara sebab dihapuskannya dosa dan kesalahan, wa sababu li raf'il mihani wal balaya, dan sebab diangkatnya musibah dan ujian yang terjadi pada diri kita dan orang lain juga. Lihat hadis dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah berkata, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruka as-siyam was salatu was sadaqatu wal amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sesungguhnya musibah yang terjadi pada seseorang, musibah, ujian yang Allah buat, misalnya kefakiran, kemiskinan, hilangnya, yakni buruknya keluarga, yakni pada hartanya, pada keluarganya, pada dirinya, pada anaknya dan pada tetangganya. Bagaimana bisa menghilangkan musibah ini, ujian ini? Dengan mengerjakan siyam, puasa, wassalat, mengerjakan salat, wassadaqah. Kemudian apa? Wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Beramar ma'ruf, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Ini bisa, kata Nabi, apa? Meringankan, bahkan menghilangkan musibah yang ada pada diri kita, keluarga kita, harta kita, anak kita, tetangga kita. Wal mujtama' alladhi tantashir fihi sya'iratul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar yansuruhu Allah jalla wa ala wa yahmihi min kaidil a'da. Kehidupan sosial yang tersebar di dalamnya amar bil ma'ruf nahy 'anil munkar, maka Allah akan menjaga mereka, menolong mereka dari makar-makar musuh, makar-makar syaitan. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, wa la yansurannallahu man yansuruh, dan Allah akan benar-benar menolong orang yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Kemudian apa kata Allah? Alladzina in makkannahum fil ardi, dan orang-orang yang kami berikan kekuatan di muka bumi, kami berikan kepemimpinan, kami berikan wilayah, aqamus salah, mereka itu apa? Menegakkan salat, wa atuz zakah, membayar zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar, memerintahkan perkara yang ma'ruf, melarang dari yang munkar. Walillahi aqibatul umur. Wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar laisa fihi ta'addin 'ala al hurriyat.
Yani amar ma'ruf nahi munkar ini tidak ada kontradiksinya dengan kebebasan dalam kehidupan. Wa inna ma fihi hifdhun lil mujtama'at, bahkan di dalam terdapat menjaga apa? Menjaga perkumpulan manusia. Wa qad daraba Nabi alaihi salatu wasallam lidzalik arwa' al-amthilah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam contoh yang paling indah. Disebutkan dari Nu'man ibn al-Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi alaihi salatu wasallam qala: "Mathalul qa'im fi hududillahi al-waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah fa asaba ba'dahum a'laha wa asaba ba'dahum asfalaha فكان الذي في أسفلها إذا استقوا الماء مر على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا." Nabi SAW membuat contoh ketika kita bersosialisasi dengan manusia, tinggal di tengah-tengah manusia. Siapa yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar, ini seperti mereka tinggal di sebuah kapal. Yang apabila apa? Orang-orang di bawah berusaha membolongi kapal. Kemudian terjadi bolong. Kemudian air mulai mengalir. Kemudian mereka apa? Mengangkat air ke atas, kan gitu. Sampai mereka berkata, sekiranya kita tidak mengasih air kepada orang yang di atas untuk membuangnya, kita bolongi aja lagi supaya membuang air. Apa yang akan terjadi kira-kira? Makin parah, makin tenggelam. Maka wajib yang di atas untuk mengingatkan yang di bawah untuk meninggalkan bolong tersebut. Jangan lagi ditambah bolong. Kan itu. Kalau enggak apa, tenggelam nanti kapal kalian, terjadilah musibah. Hendaklah kalian berhati-hati dari fitnah yang menimpa kalian. Yani musibah kalau udah datang tidak lagi menyerang orang-orang yang buruknya saja, tapi orang-orang solehnya juga kena kalau tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tengok di bencana-bencana yang terjadi, yang dikenal di situ terdapat kemungkaran-kemungkaran yang nyata. Kan ada di tengah-tengahnya orang-orang yang soleh. Selamat enggak mereka dari situ? Enggak. Bahkan banyak yang kena. Kenapa? Bisa jadi karena tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan keadaan orang. Jelas. Kadang-kadang bisa jadi dengan kekuatan, biliat, dengan tangan, dengan fisik, dengan kekuatan, kalau kita mampu. Kadang-kadang wajib dengan lisan, ya kan? Dan paling ringan adalah dengan apa, Bang Harun? Mengingkari kemungkaran yang paling ringan dengan apa? Kalau nggak mampu dengan tangan dihilangkan, maka dengan lisan, nasihat. Kalau nggak mampu dengan nasihat, dengan hati. Makanya kata Nabi, wa huwa adhaf al-iman, kan gitu. Kata Nabi apa? Man ra'a minkum munkaran. Siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Maka dia hilangkan kemungkaran itu dengan kekuatan. Fa illam yastati', kalau dia enggak mampu, fa bilisani, dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa huwa adhaf al-iman, wa dzalika adhaf al-iman. Inilah selemah-lemah keimanan. Dan menghilangkan kemungkaran tidak boleh dilakukan apabila mendatangkan kemungkaran dan mafsadat yang lebih besar. Ini kaidah ingkarul munkar. Tidak boleh menghilangkan kemungkaran apabila mendatangkan kemungkaran dan mafsadat yang lebih besar. Makanya sesuai dengan keadaannya. Kalau nggak bisa pakai tangan, karena kalau pakai tangan, pakai kekuatan nanti, kekerasan, bisa menimbulkan mafsadat yang lebih besar dan kerusakan yang lebih parah. Maka jangan pakai tangan, pakai lisan. Kalau pakai lisan juga mendatangkan mafsadat yang lebih besar, udah pakai hati lah. Ini yang paling aman. Tapi bukan berarti seseorang langsung ditembak, oh dalam hati saya udah cukup, nggak usah dikasih tahu. Padahal dia mampu untuk mengasih tahu, mampu untuk dengan lisan, bahkan bisa jadi mampu dengan kekuatan, tapi langsung pakai hati. Ini adhaful iman, kata Nabi. Wadah. وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها ضوابط شرعية كغيرها من العبادات. Nah, maka wajib seseorang menjaga
maslahat dan mafsadat. Nah, sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Fauzan, mengingkari dengan kekuatan bagi siapa yang memiliki wewenang. Ya kan? Misalnya kita di antara orang-orang yang memiliki wewenang untuk menutup kemungkaran yang terjadi. Nah, seperti diskotik, kalau kita memiliki wewenang kita tutup. Kan gitu. Hatta dengan kekerasan, na'am, hatta dengan kekerasan. Kita pukul. Wadah. Tapi kalau kita tidak memiliki wewenang seperti orang awam, kalau nggak mampu kita, kalau misalnya suara kita nggak didengar masyarakat, maka nggak usah. Dengan apa? Dengan lisan, nasihati. Kalau nggak mampu juga, bisa jadi kita diserang karena kita lemah, maka dengan apa? Dengan hati. Taib. Kemudian yang kedua, ahamiyatu badli an-nasihah lil muslimin. Wajib mengeluarkan nasihat kepada kaum muslimin. Maka wajib apa? Memberikan nasihat bagi setiap pihak. Yang dengan itulah berjalan kehidupan kaum muslimin, kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ad-dinu an-nasihah. Agama ini nasihat seluruhnya. Qulna liman ya Rasulullah. Kemudian kami mengatakan, untuk siapa ya Rasulullah nasihat ini? Qala lillahi, untuk Allah. Wa li rasulih, untuk Rasulullah. Wa li kitabihi, yani bagi kitabnya. Wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, dan bagi pemimpin kaum muslimin dan awam mereka. Nah, apa yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah? Aba Rehan. Ahsant. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Ini di antara makna memberikan nasihat. Maksudnya melakukan nasihat. Nah, kemudian Rasulullah mengikuti sunnahnya. Nah, oleh kitabihi, yani pada Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Kemudian untuk a'immatul muslimin, ini nanti akan datang pembahasannya khusus cara menyampaikan nasihat kepada para pemerintah kaum muslimin dan orang-orang awam atau rakyat di antara mereka. Ini juga nasihat dan kepada setiap muslim. Naam. Dan datang hadis-hadis yang beberapa menyebutkan tentang motivasi untuk memberikan nasihat pada pemerintah kaum muslimin. Karena ini bisa mendatangkan maslahat yang besar bagi kaum muslimin. Karena di antara baiknya pemimpin akan menimbulkan baiknya rakyat. Baiknya rakyat menimbulkan baiknya pemimpin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berkata, Inna Allah yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah meridai 3 perkara bagi kalian. Yang pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yani masalah tauhid. Menegakkan tauhid, menghilangkan kesyirikan. Lihat. Ini yang paling Allah ridai dan Allah cintai. Kemudian yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an. Di mana kalian berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan ahli sunnah, akidah ahli sunnah dan imam mereka. Wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum, dan kalian memberikan nasihat kepada orang yang memimpin urusan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Rasulullah alaihi salatu wasallam di hadis yang lain, salasun la yughil alaihim qalbal mu'min. Ada 3 perkara yang bisa menghilangkan kebencian di hati seorang mukmin. Ada 3 perkara yang bisa menghilangkan kebencian seseorang, yakni di hati seseorang kepada orang mukmin yang lain. Apa itu? Ikhlasul amal. Allahu Akbar. Ibadah yang dilakukan di atas keikhlasan menghilangkan kebencian kepada kaum muslimin. Wan nasihatu li waliyil amr.
dan memberikan nasihat pada para pemimpin. Walazumul jamaah, dan berpegang teguh dengan jamaah. Fa inna da'watahum takunu min wara'i. Sungguhnya dakwah mereka berjalan di belakang mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Ibnu Majah wal Hakim, Tirmidzi, dan sahihkan Al-Albani. Maka memberikan nasihat kepada kaum muslimin secara umum ini adalah perintah Rasul, dan khususnya kepada para pemimpin yang memimpin urusan kita. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, wujub ta'ah waliyul amr al-muslim, wajibnya mentaati pemerintah kaum muslimin atau pemerintah yang muslim. Tidak diragukan lagi bagi seorang salafi dan ahlu sunnah bahwa di antara manhaj dan pondasi besar ahli sunnati wal jamaah mewajibkan untuk mentaati para pemerintah dalam perkara yang bukan dalam perkara yang bukan maksiat. Walaupun para pemerintah adalah pemerintah yang jaru, makna jaru yakni zalim. Walaupun mereka zalim. Kalimat zalim menunjukkan mereka tidak menegakkan hukum Allah secara sempurna, makanya terjadi kezaliman. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa berhukum dengan hukum selain Allah tidaklah kekufuran murni seperti mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Akan tetapi kapan menjadi kufur? Apabila dibarengi dengan 3 perkara atau salah satunya di dalam hati orang yang melakukannya. Malam ya'muru bima'siyatin, selama mereka tidak memerintahkan maksiat. Fa in amaru bima'siyatin fala ta'ata lil makhluqin fi maksiatil khaliq. Maka siapa saja yang memerintahkan maksiat, maka tidak ada ketaatan baginya. Fala yuta'una fil maksiyah, tidak boleh ditaati dalam perkara maksiat. Wala yukhrij alaihim, wala yukhraj alaihim, dan tidak boleh juga seseorang karena pemerintahnya memerintahkan maksiat, maka berarti dia boleh untuk keluar dan memberontak, baik dengan lisan atau dengan tangan. Kama tushra'us salah khalfahum, sebagaimana disyariatkannya salat di belakang pemerintah yang zalim selama dia muslim tentunya. Wal hajj, begitu juga dengan haji. Wal jihad ma'ahum, dan berjihad bersama mereka. Wa yuta'una fi mawadhi' al-ijtihad, dan ditaati, para pemerintah ditaati pada perkara-perkara syar'i yang berkaitan dengan masalah ijtihadiyah. Lianna maslahatal jama'ah wal i'tilaf a'zam min amril masalih al-khassah. Karena menjaga maslahat manusia dan perkumpulan mereka, bersatunya mereka ini lebih besar dibandingkan perkara maslahat yang berkaitan dengan person tertentu. Wa yud'a lahum, dan mereka didoakan. Ini usul ahli sunnah, mendoakan para pemimpin. Wa yunasahuna bit-turuq al-masyru'ah, dan memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang disyariatkan. Wal adillatu ala hadzal asl katsiratun jidda. Minha, kita bacakan dalil-dalil yang mewajibkan taatnya kepada pemimpin walaupun mereka zalim. Ada banyak. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. yakni ayat yang sudah tidak asing lagi, dan ini telah kita bahas sebelumnya di syarah Sunnah Al-Barbahari. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemerintah di antara kalian. Begitu juga dari Ummu Salamah, Nabi SAW berkata, satakunu umara, lihat, akan datang nanti para pemerintah, fata'rifuna wa tunkirun, kalian mengetahui dan mengingkari perbuatan mereka, menunjukkan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Faman arafa bari, siapa yang mengetahui dia akan bisa berlepas diri. Waman ankara salim, dan siapa yang mengingkari kemungkaran sesuai dengan konsepnya, sesuai dengan keadaannya, iman dengan tangan atau lisan atau dengan hati, maka akan selamat. Walakin man radiya wa taba', siapa yang meridhai kemungkaran dan mengikutinya, ini yang menjadi musibah. Qalu afala nuqatilhum, para sahabat mengatakan, apakah kita memerangi pemerintah yang kayak gini konsepnya Rasulullah? Kata Nabi, qala la ma sallu, kata Nabi, jangan selama mereka masih muslim dan menegakkan salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wasalam, qala man ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang mentaatiku telah mentaati Allah. Wa man asani faqad asa Allah. Siapa yang memaksiati diriku telah memaksiati Allah. Yani Nabi mengatakan. Kemudian wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang mentaati pemerintahnya, yani pemerintahku, maka dia telah mentaatiku. Wa man asa amiri faqad asani. Siapa yang maksiati pemerintahku, maka dia hakikatnya telah memaksiatiku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga hadis yang selanjutnya, yang keempat, dari Auf ibn Malik al-Ashja'i. Qala sami'tu Rasulullah alaihi wasallam yaqul, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin di antara kalian yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Yani mereka mendoakan kebaikan bagi kalian, kalian pun mendoakan kebaikan bagi mereka. Wa syiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum. Dan seburuk-buruk pemerintah kalian adalah pemerintah yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Qalu qulna ya Rasulullah, afala nunabidhum 'inda dhalik? Ya Rasulullah, boleh enggak kita tumbangkan mereka, kita berontak, kita khuruj? Kata Nabi, qala la ma aqamu fikumus shalah, la ma aqamu fikumus shalah. Kata Nabi dua kali, selama mereka salat jangan, selama mereka salat jangan, mereka muslim salat jangan kalian keluar, jangan kalian memberontak, jangan kalian hinakan, jangan kalian cela. Baiat tetap berjalan di leher kalian kepada mereka. Ala man wali walin, ala man wali alaihi walin. Siapa saja yang dipimpin oleh pemimpin, kata Nabi, fara'ahu ya'ti syai'an min maksiatillah. Kemudian orang yang dipimpin melihat pemimpinnya melakukan maksiat kepada Allah. Falyakrah ma ya'ti min maksiatillah. Maka hendaknya dia membenci maksiat yang dilakukan pemerintahnya. Kan itu di dalam hatinya. Kemudian closing statement kata Nabi, wala yanzi'anna yadan min at-ta'ah. Dan janganlah seseorang mencabut tangan ketaatan dari mereka. Artinya baiat itu tetap berjalan walaupun mereka melakukan maksiat. Apa makna baiat? Apa makna baiat, Abrahan? Bang Arun. Apa makna kita yani berjalannya baiat di leher kita kepada pemimpin kita? Apa makna baiat di sini? Naam, itu diantaranya. Yang pertama, meyakini dia adalah pemerintah yang sah. Kemudian mereka memiliki hak yang wajib kita tunaikan. Apa diantaranya? Memberikan nasihat sesuai dengan cara yang syar'i. Kemudian apa? Mendoakan kebaikan kepada mereka. Kemudian tidak menggibah mereka dan tidak memberontak mereka, baik memberontak dengan lisan atau dengan tangan. Inilah makna baiat. Jelas. Kemudian dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu qala Nabi alaihi salatu wasallam, man ra'a minkum min amirihi syai'an yakrahu falyasbir alaih. Siapa saja di antara kalian yang melihat pemerintahnya melakukan kemungkaran, kan itu, atau melihat sesuatu yang dia tidak sukai, maka hendaknya dia apa? Dia sabar. Ini kata Nabi, ini bukan Murji'ah yang mengatakan, bukan Madakhilah, bukan Jamiyah. Ini yang mengatakan Rasulullah. Kalau kalian melihat pemimpin kalian melakukan sesuatu yang tidak kalian sukai, ini ada kezaliman, ada pilih kasih, ada kesalahan, ada error, maka hendaknya dia sabar. Falyasbir alaih fa innahu man faraqal jama'ah shibran. Kata Nabi, siapa yang melepaskan diri dari jamaah, dari kepemimpinan pemimpinnya walaupun satu langkah, satu jengkal, famata illa mata mitatan jahiliyah, kecuali dia ketika meninggal mati dalam keadaan matinya jahiliyah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adzan, fadhal. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Qala al-muallif wa ajma'u as-salafus salih ala dhalik. Para salafus salih ini menyebutkan ijma', yakni berkumpul di atas konsep ini. Wajibnya mentaati pemerintah selama mereka masih muslim, walaupun terjadi kezaliman atau sesuatu yang berselisih dengan syariat, selama bukan mengeluarkan mereka dari Islam. Dan telah kita sebutkan, walaupun pemerintahan kita tidak sepenuhnya
menegakkan hukum Islam di negeri ini, maka baiat tetap berjalan di leher kita kepada mereka. Nah, dan asar dari para salafus saleh menjelaskan tentang konsep ini sangat banyak. Di antaranya dari Al-Hasan Al-Basri. Ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Al-Hasan Al-Basri memberontak Hajjaj ibn Yusuf. Ketika datang kepadanya sekelompok manusia yang ingin memberontak, apa kata Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri memerintahkan mereka untuk senantiasa di rumah-rumah mereka. Jangan kalian mendemo, jangan kalian memberontak, jangan kalian melakukan kemungkaran. Tetaplah kalian di rumah kalian. Wa yughalliqu alaihim abwabahum, dan menutup pintu mereka di dalam rumah mereka, menguncinya. Kemudian beliau berkata, wallahi, kata beliau, demi Allah, law anna an-nas idza tulu min qibali sultanihim sabaru ma labithu an yarfa Allahu dzalika anhum. Sekiranya manusia diuji dari siapa? Dari sisi pemerintah mereka, dari sultan mereka, lihat, dari petinggi negara mereka, dan mereka bersabar, tidaklah mereka bersabar sejenak kecuali Allah akan angkat musibah itu dari mereka. Ini kata siapa? Al-Hasan Al-Basri. Sekiranya lah manusia mau sabar, Allah angkat itu nanti. Tenang, tenang. Kan gitu. Ini enggak langsung ingin diberontak, langsung ingin digas. Nafas-nafas khawarij itu kuat di dalam tubuh sebagian manusia. Mencela, menghinakan, caci maki. Sekiranya mereka mau bersabar, maka akan Allah hilangkan. Ini Allah sedang menguji kalian. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَفْزَعُونَ إِلَى السَّيْفِ فَيُكَلُونَ إِلَيْهِ. Sehingga kenapa kalau ada sesuatu yang kayak gitu, yang enggak mereka sukai dari pemimpin mereka, kemana mereka langsung pergi? Tengok pedang ada enggak? Yafza'una ila sayf. Yang pertama kali ambil golok, ambil pedang, ambil senjata. Sehingga Allah biarkan urusan mereka, Allah enggak tolong mereka. Lihat, ini nasihat azimah. Sekiranya orang-orang khawarij, sururiyin, ikhwaniyin memahami athar dari para salaf, mereka akan diam dari penguasa mereka. Mereka tidak akan mencela, mereka tidak akan menimbulkan permusuhan dan kebencian di hati-hati kaum muslimin kepada pemerintah mereka. Wa wallahi, kata beliau, demi Allah, ma ja'u biyaumin khairan qat. Sesungguhnya tidak pernah konsep memberontak penguasa mendatangkan kebaikan secuil pun di hari-hari manapun. Kemudian beliau membacakan ayat, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru, dan telah tetaplah kalimat Rabbmu yang sempurna, yang husna, yang diberikan kepada Bani Israel atas apa? Kesabaran mereka. Wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun. Allahu Akbar. Dan kami hancurkan seluruh apa yang dilakukan Fir'aun. Wa qaumuhu, dan kaumnya. Wa ma kanu ya'rishun, dan tak ada lagi yang tinggal. Yani Fir'aun akbar tawaghid. Taghut di antara taghut yang paling besar, yang mengajak ibadah kepada dirinya. Kan gitu. Tapi apa? Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa wa Harun, ucapkanlah, berikanlah nasihat kepada Fir'aun layyinan, ucapan yang lembut. Datangi mereka langsung, lihat, datangi Fir'aun langsung, bukan caci maki di belakang, kan itu. Datangi Fir'aun, ini kafir. Datangi langsung Fir'aun, kemudian sampaikan dakwah dengan lemah lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan dia mau berfikir, mengingat Allah dan takut kepada Allah, dan mengubah kekufuran dan kezalimannya. Apalagi pemerintah muslim, subhanallah, ini enggak langsung tembak dengan caci maki, keluarkan dari Islam, ini taghut, ini rezim apa segala macam. Ini akhlak muslim, ini akhlak salafi. Wallahi mereka bukan salafi, orang yang demikian. Nah, hanya sebatas dakwaan,
tapi akhlak para salaf, akidah para salaf mereka sangat jauh. Yaqul al-Imam Ahmad, ini beliau disebutkan, yang menyebutkan athar ini adalah Imam Asy-Syari'ah, al-Imam Al-Ajur di kitab Asy-Syari'ah. Yaqul al-Imam Ahmad ibn Hanbal, was-sam'u wat-ta'ah lil a'immah wa amiril mu'minin al-barr wal fajir. Mendengar dan taat kepada pemerintah dan amirul mu'minin, baik itu pemerintah yang baik atau yang fajir, yang buruk. Wa man waliya al-khilafah, dan siapa saja yang memiliki kekuasaan, kekhilafahan. Wajtama'a an-nasu alaihi wa radu bihi, yakni yang manusia berkumpul di atasnya dan meridainya. Wa man waliya alaihim bis-sayf, dan siapa saja yang mendapatkan kekuasaan dengan cara memberontak. Hatta sara khalifatan wa summiya amirul mu'minin, sehingga menjadi khalifah dan dikatakan amirul mu'minin. Wal ghazu madin ma'al imami ila yaumil qiyamah al-barr wal fajir. Maka berperang bersama mereka itu berjalan sampai hari kiamat bersama dengan pemerintah yang baik dan yang buruk. La yutrak, tidak boleh tinggalkan. Wa qismatul fai, begitu juga pembagian harta rampasan perang. Wa iqamatul hudud ila al-a'immah madin, dan menegakkan hudud itu bagi a'immah, tugas mereka itu berjalan. Laisa li ahdin an yata'an alaihim, tidak boleh bagi siapapun untuk mencela pemerintah mereka. Wala yunazi'hum, dan tidak juga memberontak dan membantah mereka. Ini nasihat siapa? Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemana kalian wahai ikhwaniyin, sururiyin? Dari Imam Ahmad. Berkata Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Raziyain, ini di antara ulama besar juga, dan beliau menyebutkan ijma' ahli sunnah. Kata beliau, wala nara al-khuruj alal a'immah, kita tidak meyakini bolehnya memberontak pada para penguasa. Walal qital fil fitnah, tidak juga kita yakini bolehnya memerangi dalam keadaan fitnah. Wa nasma'u wa nuti'u liman wallahu Allahu amrana, dan kita mendengar dan mentaati bagi siapa saja yang Allah jadikan pemimpin di antara kita. Wala nanza' yadan min ta'ah, dan kita tidak melepaskan tangan ketaatan kepada mereka. Nattabi'us sunnah wal jamaah, kita mengikuti sunnah dan al jamaah. Wa najtanibu asyudzuz wal khilaf wal furqah, dan kita jauhi yakni keganjilan dan perselisihan dan perpecahan. Fa innal jihad madin mudh ba'atha Allah azza wa jalla nabiyahu ila qiyamis sa'ah ma'a waliyil amr ma'a ulil amri min a'immatil muslimin la yubtiluhu syai'. Jihad itu berjalan sampai hari kiamat bersama para pemimpin dan para penguasa kaum muslimin, tidak ada yang membatalkannya. Wal hajju kadzalik, begitu juga dengan haji. Wa daf'us sadaqati min sawaim ila ulil amri, dan menyerahkan apa? Zakat-zakat kita kepada mereka min a'immatil muslimin, dari a'immatil kaum muslimin. Kalau pemerintah mewajibkan untuk memberikan zakat harta kita kepada mereka, wajib kita berikan zakat kepada mereka. Wadih, mereka yang membaginya. Wadih. Wa qala Ali ibn al-Madini, ini di antara ulama salaf juga, Ali bin Madini, ulama hadis. Wa man kharaja ala imamin a'immatil muslimin, siapa yang memberontak kepada salah seorang imam dari a'immah kaum muslimin, dari pemimpin kaum muslimin. Wa qad ijtama'a alaihi an-nasu, yang di mana manusia telah sepakat bahwa si fulan itu menjadi imam, yakni pemimpin. Fa aqarru lahu bil khilafah, dan manusia mengakui kepemimpinannya bi ayyi wajhin kanat, dengan metode apa saja terjadinya. Biridhan kanat atau bighalabatin, baik dengan keridhaan manusia atau dia menumbangkan penguasa yang sebelumnya. Fahuwa syaqqun hadzal kharij alaihi al-asa, maka dia telah mengeluarkan diri dan mematahkan persatuan kaum muslimin. Wa khalafa al-athar an Rasulillah, dan menyelisihi dalil-dalil dari Rasulullah. Fa in mata al-kharij alaihi mata mitatan jahiliyah, dan siapa yang meninggal dalam keadaan memberontak atau tidak meyakini baiat bagi dirinya atas imamnya, maka dia mati di atas matinya keadaan jahiliyah. Wala yahillu qitalus sultan, tidak dihalalkan memerangi penguasa. Walal khuruju alaihi li ahadin minan nas, dan tidak juga
memberontak mereka baik dengan lisan atau dengan tangan bagi siapa saja dari kalangan manusia, faman amila dzalik, unzur hadzal qaul asyadid, siapa yang melakukan itu, memberontak dengan lisannya, memberontak dengan tangannya, keluar pada penguasanya, tidak meyakini baiat atas mereka, kata beliau, fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnah, maka dia ahlul bidah, bukan di atas sunnah. Nah, dan ucapan Al-Imam Al-Barbahari sudah kita sebutkan, beliau menyebutkan di sini, maka kita lewatkan. Maka ucapan Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili, ini beliau memiliki kitab sunnah, kitab sunnah li Al-Imam Ismaili. Kata beliau, wa yarawna as-salata al-jum'ah wa ghayraha khalfa kulli imamin muslimin barran kana aw fajira. Dan akidah ahli sunnah meyakini bahwa melakukan salat Jumat dan jamaah itu bersama di belakang imam mereka, walaupun imam mereka muslim, walaupun imam mereka itu baik atau fajir. Fa inna Allah azza wa jalla faradul jum'ah, karena Allah mewajibkan salat Jumat, wa amara bi ityaniha fardan mutlaqan, dan memerintahkan untuk mengerjakannya, ma'a ilmihi ta'ala bi anna al-qa'imina yakunu minhumul fajir wal fasiq, bersamaan dengan ilmu kita bahwa yang menegakkan, yakni di antara pemerintah misalnya, ada di antara mereka yang fajir atau fasik, walam yastathni waqtan duna waqtin, dan tidak dikecualikan antara satu waktu dengan waktu yang lain, wala amran bin nida'i lil jum'ah duna amrin, wa yarawna jihal al-kuffar ma'ahum wa in kanu jawratan, wa yarawna ad-du'a lahum bis-salahi wal atf ila al-adli, wa la yarawna al-khuruj bis-sayfi alaihim. Lihat, ahli sunnah meyakini bahwa mendoakan kebaikan bagi para penguasa adalah akidah ahli sunnah, dan berlemah lembut kepada mereka supaya mereka melakukan keadilan. Dan ahli sunnah juga tidak meyakini bolehnya memberontak mereka dengan senjata, tidak juga memerangi mereka ketika terjadi fitnah. Wa yarawna qital al-fi'ah al-baqiyah ma'al imam al-adil, dan ahli sunnah meyakini akan bolehnya memerangi kelompok yang separatis, yakni berusaha memberontak pemerintah, maka kita bersama presiden kita atau pemimpin kita atau imam kita atau siapapun itu yang menjadi pemimpin di antara kita, kita memerangi orang-orang yang memberontak. Idza kana wujida ala syartihim fi dzalik. Nah, selama ada syaratnya di situ. Wadih. Begitu juga ucapan Al-Imam As-Sabuni sudah kita sebutkan, ucapan An-Nawawi juga sudah kita sebutkan di kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari. Kata beliau, ajma'al ulama ala wujubiha, ay ta'ati al-umara, mentaati para pemerintah, fi ghairi ma'siyatin, bukan pada maksiat, wa ala tahrimiha fil ma'siyah, artinya perintah yang diperintahkan oleh pemerintah yang mengandung maksiat tidak boleh ditaati, kan gitu. Tapi bukan berarti bolehnya memberontak kepada mereka, mencabut baiat dari leher kita terhadap mereka. Nah, naqal al-ijma' ala hadha al-qadhi Iyad wa akharun. Maka asar ini menunjukkan ijma' para ulama dari hadis Nabi kita alaihi salatu wasallam telah kita bacakan. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak sukai, maka hendaknya dia sabar, kata Nabi. Man yakrah min amirihi syai'an falyasbir alaihi, sabar. Nah, yakni menyebutkan keburukan penguasa. Apakah di antara bentuk sabar kepada mereka? Misalnya ada keputusan pemerintah yang tidak disukai rakyatnya, kemudian diangkatlah ini di sosial media, di tempat-tempat nongkrong, di tempat-tempat ini, di perkumpulan-perkumpulan, di kajian-kajian bisa jadi. Apakah ini bentuk sabar kepada penguasa atau bentuk ketidaksabaran, Bang Harun? Hah? Sabar atau enggak sabar? Ketidaksabaran berarti kan? Naam, karena makna sabar al-imsak. Sabar adalah menahan diri.
Nanti akan kita jelaskan lagi, ada lebih spesifik dalil yang menunjukkan haramnya mencela penguasa. Nah, akan datang insyaallah hadis-hadisnya insyaallah taala pertemuan yang akan datang. Baik, fi iskal, ada pertanyaan? Karena pembahasannya panjang. Hadisnya sangat banyak, ucapan para ulama sangat banyak. Mau dikemanakan ini? Adapun hujjah mereka, oh pemerintah ini di Indonesia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka lepas dari kewajiban untuk taat kepada mereka. Ini kadzab, ini kadzib, buhtan, iftira. Nah, ini dusta seluruhnya. Pemerintah kita alhamdulillah pemerintah yang muslim, walaupun tidak menegakkan hukum syariat dengan sempurna. Tapi apakah pemerintah melarang kalian untuk salat, menegakkan tauhid, dilarang oleh pemerintah? Makanya udah kita sebutkan ketika ini kisah para salaf, ketika ada yang ingin memberontak pada penguasanya, hal mana'aka minas shalah? Pemerintah mau menahanmu dari salat, menahanmu dari zakat, menahanmu dari haji? Enggak ada. Terus kenapa engkau memberontaknya? Disebabkan apa? Disebabkan harta yang dibukakan kepada mereka tidak diberikan untukmu. Kan itu. Enggak dapatan bagian. Masalah dunia berarti. Agamamu tetap berjalan. Syariat Islam tetap eksis di negeri ini. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi coba, kan gitu. Yang bodoh masyarakatnya, kenapa enggak mempelajari Islam? Berarti apa? Tugas para kaum muslimin, tugas para dai dan kaum muslimin untuk menyebarkan agama, supaya manusia menegakkan hukum-hukum Allah dengan sempurna di kehidupan mereka. Kalau dari masyarakat saja banyak yang tidak berhukum dengan hukum Allah, seperti curang pada jual beli. Ya enggak, ini berhukum dengan hukum Allah, Bang Arun. Mengurangi timbangan di pajak sana, di pasar sana. Betapa banyak manusia yang mengurangi timbangan, menjual barang-barang yang rusak, menipu manusia. Ini berhukum Allah atau berhukum dengan hukum selain Allah? Berhukum dengan hukum selain Allah. Nah, jangan kira muamalah kesyirikan, kebid'ahan yang terjadi disebabkan manusia dan para rakyat ini tidak berefek pada penguasa mereka. Udah kita sebutkan, alladzina immakkannahum fil ard, orang-orang yang akan diberikan kekuatan di muka bumi, mereka senantiasa mentauhidkan Allah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, beramar ma'ruf nahi munkar. Kebanyakan manusia di atas kejahilan, maka tidak diberikan kekuatan di muka bumi. Dan Nabi juga telah menyebutkan kenapa kaum muslimin betapa banyak jumlah mereka, yakni ala dzulli was saghar, di atas kehinaan dan kehancuran, yakni agama, karena mereka tadi jauh dari agama. Makanya kata Nabi, tidak akan ada yang bisa menghilangkan kehinaan bagi kalian, wahai kaum muslimin, kecuali sampai kalian kembali pada agama-agama kalian. Hatta yarji'una ila dinihim. Hatta yarji'u ila dinihim, sampai kalian kembali. Sudah bertauhid mayoritas manusia. Yang paling banyak apa? Syirik kan, suka nyungsep di kuburan, minta-minta di kuburan, bid'ah. Apakah ini tidak berefek terhadap harga bensin? Ini berefek. Antum kira enggak berefek bid'ah yang terjadi kepada harga bensin? Kepada harga naiknya pangan tidak berefek. Berefek bukan udah kita sebutkan, kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan ini memiliki efek bagi kehidupan kita. Nabi setelah jelaskan solusinya. Siapa yang ingin kemuliaan di muka bumi, kesejahteraan di muka bumi, hendaklah dia berikan hak Allah untuk ditauhidkan. Berikanlah hak Rasulullah untuk diikuti sunnahnya. Ini saja memberontak pada penguasa di antara bentuk kebid'ahan. Bentuk memberontak pada penguasa di antara bentuk kebid'ahan. Lihat kata apa? Kata Al-Hasan Al-Basri, fayafza'una ila sayf, mereka langsung ngambil pedang, ayo keluarkan, kan gitu. Fayukaluna ilaihi, dan mereka urusan mereka Allah biarkan, dah Allah tolong. Wa in sabaru, sekiranya mereka mau bersabar,
ma labithu, yani sejenak saja, la yarfa'ullahu anhum. Allah akan mengangkat musibah itu. Kan gitu kan, naik sedikit nanti banyak. Lihat di Jazair, di Algeria, lihat di Mesir, lihat di mana sudah habis runtuh, lihat di Indonesia juga. Nah, di tahun 98 hancur. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah, alhamdulillah.